Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Mansur Effendi, pendamping sosial PKH Desa Sinanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Pada tahun 2016, saya menjadi pendamping PKH. Hingga hari ini, saya mendampingi 299 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Karena pada tahun ini ada 188 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan memilih graduasi mandiri secara sukarela. Desa Sinanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2008 adalah awal program Keluarga Harapan masuk. Dan program Keluarga Harapan hadir sebagai salah satu pendukung naiknya IPM di Kabupaten Cianjur. Desa Sinanglaya sebagai sebuah wilayah kecil di sebuah kecamatan Cipanas, jaraknya sekitar 4,4 km dari pusat kota Cipanas yang memiliki luas wilayah kurang lebih 251 hektar. Potensi yang dimiliki sangat beragam, seperti pertanian, home industri, perdagangan, dan wisata. Selama menjadi pendamping PKH, saya begitu banyak mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diklat, pelatihan-pelatihan, kemudian melaksanakan bisnis proses PKH yang secara rutin pada setiap bulannya dilakukan, seperti P2K2 dan pemberdayaan KPM PKH. Berhasilnya program ini dengan adanya KPM PKH yang memilih graduasi mandiri secara sukarela. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial syarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang ditetapkan menjadi KPM atau keluarga penerima manfaat. Adapun tujuan program Keluarga Harapan adalah yang pertama, meningkatkan taraf hidup keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dua, mengurangi beban pengeluaran dan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Tiga, menciptakan perilaku dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 4, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Yang kelima, mengenalkan produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. P2K2 atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga atau FDS, Family Development Season atau KPM sebut adalah sekolah PKH, adalah proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM. P2K2 bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Maka pemenuhan kewajiban oleh peserta PKH tidak semata didorong oleh bantuan tunai, namun juga karena kesadaran manfaat pendidikan dan kesehatan bagi anak. Tujuan diadakan P2K2 bagi KPM peserta PKH. 1. Meningkatkan pengetahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan, ekonomi, dan perlindungan anak. 2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga PKH mengenai kondisi, kebutuhan, dan perawatan yang dibutuhkan lansia dan orang dengan disabilitas berat. 3. Membangun kesadaran peserta PKH terhadap pentingnya pemenuhan kewajiban dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam PKH. 4. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait pendidikan dan pengasuhan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak. 5. Menjaga dan memperkuat perubahan perilaku positif terkait perawatan, pemeliharaan terhadap lansia dan orang dengan disabilitas berat. 6. Meningkatkan keterampilan orang tua dalam bidang pendidikan dan pengasuhan anak, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan anak. 7. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengenali potensi yang ada pada diri dan lingkungannya, agar dapat digunakan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tingkatkan komitmen dan dukungan untuk mencapai Indonesia jaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hasanah dari Kampung Balakan, RT 3/4, Desa Sindanglaya, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Menjadi keluarga penerima manfaat KPM PKH 2008 pada tahun 2008 dan memilih graduasi tahun 2020 dengan alasan memberikan kesempatan pada yang lain yang lebih membutuhkan. Usaha yang saya miliki yaitu kerajinan bunga plastik, rajutan, dan makanan ringan serta jualan pulsa. Pelatihan yang pernah diikuti di PLUT UMKM, pemberdayaan untuk usaha maju, dengan pelatihan lainnya, dan tentunya pendampingan oleh pendamping PKH Desa Sindanglaya pada P2K2 pada setiap sebulan sekali, serta pendampingan pemberdayaan KPM untuk KPM PKH. Terima kasih kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, Kepala Desa Sindanglaya, pendamping sosial PKH Desa Sindanglaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Popon Aryani, beralamat di Kampung Tarigu, RT 2 RW 5, Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dan saya mengundurkan diri atau graduasi mandiri karena saya merasa sudah ada mendingan segi ekonomi dan memberi kesempatan pada yang lebih membutuhkan. Di semasa saya menjadi KPM PKH, sering dilakukan pelatihan kurang lebih sebulan sekali. Selama menjadi KPM PKH, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Di antaranya yaitu pelatihan kerajinan tangan, menjahit, dan lain sebagainya. Mengenai pendamping yang saya didampingi oleh Bapak Mansur Effendi, Sarja SPD, semenjak 2018. Kesan-kesan saya pada beliau baik, amanat, menjalankan tugasnya dengan baik, dan selalu berkoordinasi dengan ketua kelompok apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyanyang Kurnia Sanusi AKS, Kepala Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Saya ingin bercerita sedikit tentang program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan dari pemerintah kepada keluarga miskin atau prasejahtera dengan beberapa ketentuan atau syarat yang ditetapkan, di mana program ini diharapkan dapat membantu keluarga-keluarga penerima manfaat untuk dapat meningkatkan taraf hidup atau taraf kesejahteraan mereka secara ekonomi. Kondisi Desa Sindanglaya, karena program Keluarga Harapan ini sudah cukup lama. Mungkin sebelumnya keluarga-keluarga penerima manfaat itu mengalami sedikit kendala ataupun kesulitan di dalam melaksanakan kegiatan ekonominya berkaitan dengan tingkat penghasilan yang belum memadai dan adanya beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa PKH ini, masyarakat dapat lebih terbantu dan dapat berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Karena dengan adanya program Keluarga Harapan ini, masyarakat yang masih mempunyai anak sekolah terbantu biaya sekolahnya, kemudian juga untuk kebutuhan hidupnya sedikit banyak mereka terbantu dengan adanya bantuan-bantuan yang bersifat natural. Kemudian juga adanya pendamping PKH yang bertugas di desa kami juga cukup membantu dalam memberdayakan masyarakat, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kapasitas diri di dalam membangkitkan kemampuan ekonomi para keluarga penerima manfaat tersebut. Sehingga kami sebagai pemerintah desa merasa sangat terbantu dengan adanya pendamping PKH di desa kami. Salah satu keberhasilan yang ditunjukkan oleh pendamping PKH di desa kami adalah adanya keluarga penerima manfaat PKH yang graduasi atau selesai menerima bantuan sebanyak 190 KPM. Ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena
secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat tersebut sudah mampu memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelum mereka menerima bantuan PKH. Saya sangat berterima kasih dan mengucapkan selamat kepada pendamping PKH yang sudah membantu masyarakat Desa Sindanglaya meningkatkan sebagian taraf hidup mereka. Dan saya harapkan program PKH ini dapat membantu lebih maksimal dan lebih fokus dengan sasaran-sasaran yang lebih tepat, sehingga program ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang terbaik sesuai dengan program yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian saya juga berharap bahwa masyarakat tidak memiliki ketergantungan terhadap bantuan-bantuan dari pemerintah, terutama program PKH. Saya tetap berharap bahwa pemerintah desa juga mempunyai tanggung jawab memikirkan bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di desanya. Ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah desa, tetapi juga seluruh stakeholder Desa Sindanglaya harus berpikir dan bekerja bersama-sama untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya. Terima kasih untuk pendamping PKH Desa Sindanglaya dan juga terima kasih untuk program Keluarga Harapan yang sudah membantu masyarakat di desa kami. Mudah-mudahan program ini akan semakin besar manfaat yang dirasakan dan lebih fokus dengan bantuan yang ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Hotel Sahid Kecamatan Cipanas. Kami keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan hati, dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan untuk memberikan kesempatan kepada warga kami yang lebih membutuhkan. Cipanas, 27 Agustus 2020. Atas nama graduasi 27 Dede Komaria, jenis usaha warung kecil, penghasilan 3 juta rupiah, nama pendamping Sri Rahayu. 28 Yayah Rokoya, jenis usaha jualan bakso, penghasilan 5 juta rupiah, nama pendamping Rizka Setiawati. 29 Tuti Supiati, jenis usaha warung sembako, penghasilan 5 juta rupiah, pendamping Rizka Setiawati. 30 Wiwi Alawiyah, jenis usaha warung sembako, penghasilan 5 juta rupiah, pendamping Rizka Setiawati. 31 Siti Munija, usaha kredit keperluan rumah. Ketika kebutuhan semakin menjulang tinggi, kemiskinan masih menghantui negeri ini. Kesenjangan sosial pun semakin tak terobati. Kemiskinan adalah ketika kebutuhan dasar tak terpenuhi, dan Indonesia masih menjadi negeri dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Terlebih lagi saat ini bumi sedang dilanda oleh pandemi yang tak kunjung berhenti. Kemiskinan masih menjadi realitas yang belum sepenuhnya tertangani. Tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan masalah kesehatan yang diakibatkan kemiskinan masih menjadi realitas yang harus segera ditangani. Tidak hanya pemerintah, masyarakat lainnya pun
nampaknya harus berperan dalam menanggulangi masalah ini. Prinsip kepedulian untuk kemanusiaan perlu dijunjung tinggi. Berkaca terhadap kondisi bumi saat ini, bumi memang sedang dihadang oleh pandemi yang memiliki dampak yang begitu besar bagi insan di bumi ini. Berbagai masalah di berbagai sektor kehidupan menjadi dampak terbesar dari kemunculan virus ini. Kondisi seperti ini menuntut kita untuk merekatkan persatuan dan peduli akan kemanusiaan. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tetapi jarak sosial harus dirapatkan. Dengan kesadaran bahwa masih banyak keluarga yang membutuhkan, program Keluarga Harapan hadir untuk membantu keluarga miskin dan rentan. Program Keluarga Harapan juga hadir untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Program Keluarga Harapan menjadi cahaya bagi mereka yang membutuhkan. Pendamping sosial PKH menjadi penggerak atas berjalannya program ini. Dengan keteguhan hati, kami menjalankan tugas mulia ini. Melalui program ini, Ibu Pertiwi seolah memanggil untuk mengabdi pada negeri.